Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Ramadhani dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 22208030032 dari kelas 2283A. Di sini saya ingin memaparkan materi terkait e-government untuk memenuhi UAS mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Berikut pemaparan materinya. E-government. Apa itu e-government? Electronic government atau sering disingkat e-government merupakan proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengimplementasikan pemanfaatan komputer, jaringan komputer, dan teknologi informasi untuk menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik atau masyarakat. Selanjutnya, sistem bisnis perusahaan. Apa sih sistem bisnis perusahaan itu? Sistem bisnis perusahaan adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengelola operasi bisnis dan mencapai tujuan perusahaan. Ini melibatkan strategi, manajemen operasional, pemasaran, penjualan, keuangan, sumber daya manusia, dan teknologi informasi. Tujuan dari sistem bisnis perusahaan ini adalah menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan dan mencapai keunggulan yang kompetitif. Lalu ada sistem fungsional bisnis. Sistem fungsional bisnis adalah pendekatan di mana perusahaan mengorganisasi departemen berdasarkan fungsi bisnis mereka, seperti pemasaran, keuangan, operasi, dan sumber daya manusia. Setiap departemen bertanggung jawab atas tugas operasional atau fungsionalnya sendiri, namun bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis perusahaan secara keseluruhan. Berikutnya, bentuk-bentuk dari e-government itu ada administrasi kependudukan, pemerintahan, informasi masyarakat, dan sistem informasi, website, dan aplikasi mobile. Selanjutnya ada jenis-jenis e-government, terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, government to citizen, government to business, government to government, dan government to employees. Selanjutnya, elemen-elemen dalam e-government. Yang pertama ada layanan online, sistem manajemen data, infrastruktur teknologi, keamanan informasi, komunikasi dan koneksi, partisipasi publik, keterbukaan dan transparansi, pengambilan keputusan berbasis data, pengembangan sumber daya manusia, dan kerjasama antar lembaga. Lalu tujuan dari e-government sendiri, yang pertama, pembentukan jaringan informasi dan transaksi layanan publik yang tidak dibatasi waktu, lokasi, serta dengan biaya yang terjangkau masyarakat. Yang kedua, tujuannya meningkatkan akses warga negara terhadap jasa-jasa layanan publik pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan akses masyarakat ke sumber-sumber informasi yang dimiliki pemerintah. Yang keempat, tujuan e-government menangani keluhan masyarakat dan juga persamaan kualitas layanan yang bisa dinikmati oleh seluruh warga negara. Lalu selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari e-government ini. Kelebihannya itu salah satunya untuk memperbaiki kualitas layanan dari pemerintah kepada semua pihak yang membutuhkan hubungan dengan pemerintahan. Lalu salah satu kekurangannya yaitu budaya berbagi informasi dalam pemerintahan masih jarang. Banyak oknum yang memanfaatkan kesempatan dengan mempersulit dalam mendapatkan informasi. Lalu terdapat unsur-unsur yang ada dalam e-government. Terdapat 3 unsur. Yang pertama, alat, yaitu e-government diartikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Lalu yang kedua ada tujuan, yaitu meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Lalu yang ketiga ada objek, yaitu layanan pemerintahan. Lalu selanjutnya ada tingkatan layanan dalam e-government. Yang pertama itu ada transaksi. Transaksi yaitu layanan pencarian informasi, pembelian produk, dan pengisian formulir untuk diproses. Misalnya saat kita mengisi dan membayar pajak. Lalu untuk interaksi yaitu layanan pencarian dan pengambilan informasi berdasarkan kriteria dari pengguna. Lalu yang ketiga ada publikasi, yaitu layanan penyedia informasi untuk pengguna. Selanjutnya ada hambatan-hambatan dalam pengimplementasian e-government. Yang pertama, masalah infrastruktur, masalah keamanan, tantangan budaya dan sosial, kendala hukum dan regulasi, masalah kapasitas, tantangan keuangan, dan masalah perubahan organisasi. Lalu terdapat juga strategi yang dapat kita lakukan untuk pengembangan e-government ini.
Salah satunya yaitu pembangunan infrastruktur dan akses jaringan komunikasi data yang memadai, lalu ada pengembangan sumber daya manusia untuk mengelola e-government tersebut. Lalu yang ketiga ada pengembangan serta pemeliharaan perangkat lunak yang diperlukan. Lalu ada pengembangan basis data dan basis pengetahuan pendukung e-government. Yang kelima ada pengembangan organisasi dan tata kerja yang didukung oleh pemerintah untuk mendukung e-government. Lalu ada pembuatan aturan perundang-undangan yang mendukung e-government tersebut. Lalu yang terakhir ada pengembangan dan koordinasi layanan informasi yang mampu mendukung terwujudnya masyarakat yang kompetitif. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.